"Vina, udah selesai belum?" tanya Adril sedikit berteriak. Saat ini keduanya tengah bersiap-siap pergi ke pusat perbelanjaan. Sengaja Adril mengajak wanita itu berbelanja sebagai wujud permintaan maaf. Dan benar saja. Sepertinya obat galau yang paling ampuh hanyalah shopping, karena begitu ia mengajak wanita itu untuk berbelanja, dia terlihat sangat antusias sekali. "Sebentar!" teriak Vina dari dalam kamar. Adril mendengus kesal. Bagaimana tidak coba, sudah hampir 15 menit Vina di dalam kamar, dan sampai sekarang belum keluar-keluar juga. Dasar wanita. Penyakit leletnya itu sudah mendarah daging. "Buruan!" teriak Adril lagi. Tapi, kali ini tidak ada sahutan sama sekali. "Ah!" Adril mendesah pelan kala Vina tak kunjung keluar juga. Ingin memainkan gawai, tapi tidak ada bendanya. Ternyata benar, menunggu itu adalah sesuatu pekerjaan yang begitu melelahkan. Sekarang rasanya ingin sekali ini mendobrak pintu kamar Vina, sekedar ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan wanita itu. Ceklek. Adril langsung mengalihkan pandangannya kala mendengar suara decitan pintu. Pria itu seketika terdiam melihat sosok wanita yang keluar. Bahkan, matanya tidak berkedip sama sekali. Oh, astaga, ini yang ada di hadapannya manusia atau bidadari. Kenapa cantiknya luar biasa sekali. Gimana, Ayang? Seketika lamunan Adril buyar mendengar suara manja dari wanita yang sedari tadi ia perhatikan. "Kamu pakai make up?" tanya Adril dengan pandangan yang sedari tadi tidak lepas dari wajah wanita itu. Penampilan Vina memang seperti biasanya. Bahkan, wanita itu hanya memakai kaos santai dipadukan dengan celana kodok. Tidak lupa dengan rambut yang dicepol. Tapi, bukan itu yang membuat Adril pangling, melainkan karena wajah wanita itu yang terlihat lebih fresh dari biasanya. Apalagi bibir pink wanita itu membuatnya ingin sekali melumatnya habis-habisan. Dengan malu-malu Vina mengangguk. Sebenarnya ia lama di kamar tadi karena sibuk berdandan. Entah apa yang membuatnya tiba-tiba ingin memoleskan make up di wajahnya. Mungkin supaya serasi jika bersanding dengan Adril. "Udah cantik nggak?" tanya Vina dengan manja. Bahkan, wanita itu sudah mulai berpose ala-ala model terkenal. Namun, dengan gaya yang asal. Tanpa sadar Adril terkekeh melihat tingkah lucu calon istrinya itu. Jujur saja, Vina memang terlihat sangat cantik, apalagi wanita itu memiliki kulit mulus seperti bayi. Tapi, hanya satu kekurangannya. Cebol. Sudah seperti toples saja. Andaikan wanita itu memiliki tubuh yang semampai, mungkin ia akan dengan senang hati membantu wanita itu menjadi model. Tapi, sangat disayangkan, itu tidak akan mungkin pernah terjadi. "Sini," perintah Adril dengan suara lembut, tak lupa tangannya melambai seolah menyuruh wanita itu untuk mendekat. Vina berjalan dengan pelan, tak lupa dengan wajah yang entah sengaja atau tidak dibuat seolah tengah malu-malu kucing. Hal itu tentu saja membuat Adril merasa gemes. Dalam hatinya bahkan menjerit karena tidak percaya ada wanita semenggemaskan Vina. "Sabar, Adril. Belum saatnya lo nerkam dia. Tahan." "Kenapa?" tanya Vina masih menunduk. Masih dengan ekspresi menahan senyum. "Kamu kenapa sih?" Adril menatap heran wanita di depannya. Kenapa abis keluar dari kamar jadi aneh? Mana senyum-senyum nggak jelas lagi? Mana kayak malu-malu lagi? Bukannya tersinggung, tingkah Vina justru semakin menjadi-jadi. "Iya, malu-malu meo," balas Vina sembari terkekeh pelan, tapi bedanya sekarang kekehan tersebut terdengar seperti suara wanita yang sering nangkring di atas pohon pada malam hari. "Kamu kenapa sih? Kok aku mendadak ngeri ya di dekat kamu?" Adril melayangkan tatapan aneh pada wanita di hadapannya. Sungguh, Vina sekarang terlihat seperti ABG yang baru merasakan cinta. Ya, memang iya sih. Orang wanita itu memang baru merasakan cinta. Tapi kan, tidak cocok saja dengan umurnya sekarang. Vina mendonggak, sengaja melengkungkan kedua sudut bibirnya ke bawah. Lalu tak lama kemudian sibuk mengedip-ngedipkan kedua matanya.
Aku nggak cantik, ya? Alih-alih mendengar pertanyaan Vina, fokus Adril justru pada wajah menggemaskan tersebut. Ia sampai menggigit bibirnya karena berusaha menahan diri untuk tidak menggendong wanita itu dan membawanya kembali ke kamar. Ah, kamu mah. Adril berdecak kesal sembari menghentak-hentakkan kakinya seperti anak kecil. Bisa nggak sih nggak usah masang muka imut kayak gitu? Entar kalau aku hilaf gimana? Vina yang semulanya memberengut, begitu mendengar penuturan Adril, tak mampu menahan tawa. Aku tuh sukanya sama cowok yang kuat iman, sindir Vina yang sukses mendapat sentilan di keningnya. Membuat wanita itu seketika meringis. Tapi, aku tuh normal banget. Meskipun iman aku kuat, tapi kalau ditawarkan cewek secantik kamu, aku bisa hilaf, Vina. Ketus Adril yang hanya diabaikan Vina, karena wanita itu masih sibuk mengusap keningnya. Ya udah, sini. Adril merentangkan kedua tangannya, bermaksud menyuruh wanita itu untuk menyambut pelukannya. Ngapain? Bukannya langsung memeluk pria di hadapannya, Vina justru terlihat heran. Ya, peluklah, ayang. Jawab Adril dengan gemes. Vina mengangguk, wanita itu kemudian tanpa ragu sedikit pun melingkarkan kedua tangannya di punggung Adril. Cantiknya aku. Udah cantik, wangi lagi. Adril memuji wanita yang ada di dalam dekapannya sembari sesekali mengecup pucuk kepalanya. Di dalam pelukan sang kekasih, Vina tersenyum lebar. Iya, dong. Kan biar kamu makin lengket, balas wanita itu dengan santai. Penuturan Vina barusan sukses membuat tawa Adril berderai. Jujur saja, kadang ia merasa lucu dengan status mereka berdua. Kadang wanita itu memanggilnya sayang, kadang aku kamu, dan yang paling seringnya bapak. Bervariasi sekali, pikirnya. Bahkan sekalipun kamu nggak mandi berhari-hari, aku bakal tetap lengket kok, goda Adril. Merasakan wanita yang ada di dalam dekapannya ingin melepas diri, dengan cepat ia mempererat pelukannya. Idih. Kata bunda anak gadis nggak boleh jarang mandi. Iya, kalau jarang mandi, cantiknya bisa luntur. Tapi, itu nggak berlaku sama kamu. Secara kamu kan cantiknya permanen. Sengaja Adril menggombal wanita itu. Receh banget sumpah. Adril terkekeh. Pria itu kemudian memilih melepaskan pelukannya. Sedikit menunduk, kemudian mencolek hidung pesek calon istrinya itu. Cantiknya aku, udah siap pengen jalan-jalan? Tanya Adril yang kini wajahnya sudah berada tepat di hadapan Vina. Gantengnya aku udah siap banget kok, balas Vina dengan senyum yang begitu manis menurut Adril. Adril menggigit bibirnya kuat-kuat. Padahal niat hatinya ingin membuat Vina baper. Ini malah dirinya yang dibuat meleleh oleh wanita itu. Nggak jadi aja deh kalau kayak gini. Mending kita berduaan di kos aja. Kamu mah bikin anak orang baper sampai kelewatan. Ini gimana nanti kalau tiba-tiba ada berita, diketahui pemilik perusahaan Investama Group meninggal dunia lantaran overdosis dengan senyuman dan tingkah menggemaskan kekasihnya. Saat ini pelaku tengah diinterogasi. Gimana hayo? Kamu mau masuk penjara karena udah bunuh orang yang nggak bersalah? Vina terdiam mendengar penuturan Adril. Namun, sedetik kemudian wanita itu tertawa terbahak-bahak. Ayolah, ini kenapa tingkah Adril begitu absurd sih? Lucu banget sih kamu. Saking gemesnya dengan pria di hadapannya, Vina langsung mencubit kedua pipi pria itu. Membuat si empunya meringis kesakitan. Akit, ayang. Rengek Adril dengan bibir yang memberengut. Sakit banget, ya? Tanya Vina yang sudah bergaya seolah tengah berbicara dengan bayi. Coba sini lihat. Tuh, lihat. Pasti meyah, ucap Adril sengaja memplesetkan kata merah. Dengan wajah seperti anak kecil yang hendak menangis, pria itu memperlihatkan kedua pipinya yang tadi dicubit oleh Vina. Hiks. Atit, ayang. Adril semakin menjadi-jadi kalau wanita di depannya tak kunjung memberikan obat, yaitu berupa ciuman. Padahal itu yang sedari tadi ia harapkan.
Tapi, sepertinya wanita itu tidak peka. Andai saja bukan karena cinta, mungkin wajah Adril sekarang akan babak belur dihajar Vina. Geli saja melihat tingkah pria itu. Tapi, inilah efek sudah dibutakan oleh cinta. Mau seperti apa tingkah pria itu, di matanya tetap saja sempurna. Masih sakit? Tanya Vina setelah mengelus dengan lembut kedua pipi Adril. Macih. Jawab Adril masih merengek. Obat yang paling ampuh cuma ciuman doang. Cium dong biar cembuh. Tanpa sadar Vina geleng-geleng kepala melihat tingkah Adril yang semakin menjadi-jadi. Tapi, karena sudah kebelet ingin shopping, wanita itu memilih melakukan sesuai perintah pria itu. Kap, kap. Dua kecupan melayang di masing-masing pipi Adril. Membuat pria itu seketika mengulum senyumnya. Percayalah, sekarang rasanya dirinya ingin sekali menjerit-jerit, tapi ingat kalau dirinya laki-laki. Udah, kan? Tanya Vina setelah memberikan dua kecupan sesuai permintaan pria itu. Enggak sekalian yang ini? Tawar Adril sembari memanyunkan bibirnya. Enggak. Bahkan sebelum berpikir, Vina lebih dulu menggeleng dengan tegas. Ciuman yang itu bisa bikin nafsu. Hah? Bukannya kita pernah ciuman kayak gitu? Berarti kamu nafsu dong setelah dicium? Tanya Adril yang mulai menyimpulkan ucapan wanita tersebut. Iya, jawab Vina dengan polos. Adril menganga. Jujur sekali wanita ini, pikirnya. Ya, setidaknya kalau memang nafsu, tidak perlu diberitahu, kan? Memang, Vina ini memang lain daripada yang lain. Udah nggak bisa berkata-kata lagi, gumam Adril yang masih bisa didengar Vina. Dengan sengaja Adril berjalan lebih dulu meninggalkan Vina di dalam kos. Sementara Vina, dengan segera ia menyusul Adril. Emangnya bapak nggak nafsu pas ciuman waktu itu? Tanya Vina penasaran. Adril menatap wanita yang tengah mengunci pintu tersebut. Andai saja wanita itu tahu betapa sengsaranya ia berdekatan dengannya. Enggak, aku sih kuat iman, jawab Adril sengaja berbohong. Vina menatap Adril dengan tampang polosnya. Berarti saya nggak kuat iman, ya, Pak? Iya, makanya saya takut diperiksa sama kamu. Ya kali saya memperiksa cowok, balas Vina dengan lirikan sinis ke arah Adril. Lah, kamu mau memperiksa cewek gitu? Apa enaknya coba sama-sama pipi? Ingin sekali rasanya Vina menjitak kepala Adril. Padahal jelas sekali bukan seperti itu maksud ucapannya barusan. Tapi, susah memang jika berbicara dengan orang yang sebagian otaknya selalu mengarah ke hal-hal negatif. Udah, buruan. Ajak Vina yang langsung berjalan lebih dulu dan seenak jidatnya langsung masuk ke dalam mobil calon suaminya. Idih, calon suami. Adril selaku pemilik mobil hanya bisa tabah. Pria itu memejamkan mata sebentar, kemudian menghela napas. Sudahlah, toh calon istrinya juga. Dengan segera Adril masuk ke dalam kendaraannya. Menyalakan mesin kendaraan roda 4 tersebut. Sementara Vina, kedua keningnya nampak saling bertaut karena merasa mobil belum juga berjalan. Kenapa nggak jalan? Tanya Vina dengan raut wajah penasaran. Adril mengalihkan pandangannya, pria itu hanya melempar senyum tipis. Passwordnya belum dibilang. Vina yang tak paham dengan maksud Adril hanya bisa mengangguk dan pura-pura paham. Kali ini wanita itu memilih diam saja. Kenapa nggak diucapin? Tanya Adril yang mulai kesal karena Vina tak kunjung menyebut passwordnya. Hah? Apanya yang diucapin? Passwordnya sayang. Jawab Adril yang sudah gemes sekali dengan wanita di sampingnya. Loh, kenapa malah nyuruh aku? Aku mana tahu passwordnya? Orang kamu yang punya mobil juga. Adril berdecak kesal. Tidak connect sekali wanita ini, batinnya. Passwordnya kalau mau mobil ini jalan, kamu harus bilang ayang sebanyak 3 kali. Vina melongo. Kini ia sudah paham betul dengan maksud Adril. Ia pikir mobil pria itu yang canggih sampai memerlukan password. Ternyata yang memerlukan password tersebut yang mengemudinya. Ayang, ayang, ayang. Yang ikhlas napa?
Ketus Adril kala mendapati Vina yang seperti ogah-ogahan menyebut kata yang akhir-akhir ini menjadi favoritnya. Vina menghela napas. Ayang, 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 bimsalabim. Kamu pikir aku jin apa? Apa sih, punya pacar nggak ada romantisnya sama sekali. Ayangku, cintaku, haniku, yuk jalan yuk. Adril terdiam dengan mata yang terus berkedip. Password diterima. Mobil akan segera jalan, balas Adril yang tanpa basa-basi menjalankan kendaraan roda 4 miliknya. Sementara Vina sendiri hanya bisa geleng-geleng kepala. Oh, iya, Vina, aku lupa ngasih tahu ke kamu. Selin sekarang tetanggaan sama aku. Apa? Terkejut mendengar penuturan Adril, Vina tanpa sadar berteriak. Tetanggaan gimana maksud bapak? Dia tinggal di apartemen tepat di depan apartemen aku. Awalnya aku kaget sih. Tapi, ya gitu deh. Raut wajah Vina kini sudah berbeda. Agak panik mendengar penuturan Adril. Jika wanita itu tetanggaan, berarti. Jadi, sekarang kalian tetanggaan. Berarti, kamu jangan mikir yang macam-macam. Tegur Adril lebih dulu memotong. Kamu tenang aja, aku nggak bakalan tergoda sama dia. Tetap aja, Pak. Kalau misalnya dia mampir ke apartemen Bapak, nggak mungkin kan Bapak usir dia? Ya, itu nggak mungkin Vina. Sekalipun aku risih sama keberadaan dia, nggak mungkin aku sampai ngusir segala. Tuh, kan. Vina mendesah pelan. Kalau gini ceritanya, bisa-bisa setiap malam aku nggak bisa tenang. Aku cemburu. Adril tidak langsung membalas. Ia tahu betul seperti apa yang tengah dirasakan kekasihnya itu saat ini. Sekian lama terdiam memikirkan solusi yang tepat, akhirnya pria itu dapat ide juga. Gini aja. Kebetulan kayaknya di samping apartemen aku nggak ada yang nempatin deh kalau nggak salah. Gimana kalau kamu pindah ke sana aja? Jadi, kita bisa tetanggaan dan kalau pengen ayang-ayangan tinggal jalan 5 langkah, usul Adril bersungguh-sungguh. Selain Vina yang bisa tenang, dirinya pun tentu mendapat bonus bisa bersama wanita itu seharian jika tidak ada pekerjaan. Vina tidak langsung mengiyakan usulan Adril. Dikira apartemen murah apa, pikirnya. 50 juta saja tidak ada di tangannya. Lagian, mana ada harga apartemen hanya sekedar 50 juta. Apalagi Adril tinggal di kawasan elit. Entah berapa ratus juta yang dihabiskan pria itu untuk membeli apartemen. Oh, iya, untuk biayanya biar jadi urusan aku, lanjut Adril yang seakan tahu apa yang ada di pikiran Vina. Nggak usah deh, Pak, tolak Vina dengan halus. Ia tidak mau terlalu banyak berhutang budi dengan Adril. Status aja masih belum jelas, ya kali sudah merepotkan banyak sekali. Yakin? Tanya Adril sedikit mengejek. Entar kalau Selin datang berkunjung ke apartemen aku gimana dong? Pak. Adril langsung terkekeh melihat tatapan Vina sangat-sangat tidak bersahabat. Ia tahu jika wanita itu sebenarnya tengah dilema saat ini. Udah, urusan biaya kamu tenang aja. Nggak usah sungkan. Toh sebentar lagi kamu bakal jadi tanggung jawab aku sepenuhnya kok. Tunggu aku sampai urusan kantor dan segala teror ini berhenti, setelah itu aku bakal segera lamar kamu. Tapi kan sayang duitnya. Kamu mau tinggal satu apartemen sama aku? Tanya Adril yang langsung mendapat gelengan tegas dari Vina. Sebenarnya bukan tidak mau, hanya saja tidak baik jika mereka tinggal di satu atap yang sama sementara mereka belum terikat di janji suci. Meskipun ia percaya dengan Adril, tapi selagi pria itu normal, sepertinya segala kemungkinan bisa saja terjadi. Adril tersenyum tipis. Ia bahkan tidak akan menyuruh wanita itu untuk tinggal di apartemennya. Tentu saja takut khilaf. Ya udah, kalau gitu kamu tinggal di sebelah apartemen aku aja. Kamu tenang aja, kalau cuma beli apartemen doang, aku nggak sampai jatuh miskin kok. Ya udah deh, makasih banyak, ya, sayang. Lagi-lagi Adril tersenyum tipis kala mendengar kata sayang itu kembali terucap dari celah bibir sang kekasih. Vina, coba kamu lihat kaca spion.
Perintah Adril pada wanita di sampingnya. Vina langsung menuruti perintah Adril. Wanita itu langsung mengalihkan pandangannya pada kaca spion mobil. Nggak ada apa-apa, Pak. Pantau terus, ya, perintah Adril. Baru saja Vina hendak melayangkan protes, suaranya langsung tercekat karena mobil yang dikendarai Adril secara tiba-tiba bergerak dengan laju sekali. Untuk pertama kalinya Adril membawa dirinya dan mengendarai mobil secepat ini. Bapak mau mati apa? Pekik Vina yang kini pandangannya tidak mengarah ke kaca spion lagi. Pantau kaca spionnya, Vina. Perintah Adril kembali. Pantau mobil hitam di belakang mobil kita. Vina kembali menuruti perintah Adril. Dilihatnya mobil berwarna hitam yang ikut melaju. Padahal tadi mobil tersebut bergerak pelan saja seingatnya. Ini gimana sih maksudnya? Tanya Vina yang panik. Ini kita mau diculik ceritanya. Adril yang fokus mengemudi, seketika langsung melempar tatapan pada Vina. Untunglah hanya sesaat saja. Di situasi yang begitu tegang tersebut, pria itu justru terkekeh. Bapak gila apa? Bukannya takut, ini malah ketawa. Vina yang sempat mendengar suara tawa Adril, seketika merasa geram. Ya, Allah, demi apapun saya belum siap mati, Pak. Teriak Vina yang masih saja panik. Saya masih pengen nikah, terus punya anak. Adril mengabaikan cerocotan wanita di sampingnya. Kini fokusnya hanya pada mobil berwarna hitam yang tengah melaju tersebut. Kamu tenang aja, Vina. Saya pembalap yang handal. Balas Adril yang masih terlihat santai-santai saja. Sebenarnya Adril ingin sekali berhenti, lalu mengejar mobil tersebut. Tapi, sebelumnya ia sudah melakukan hal itu, dan malah kehilangan jejak mereka. Sekarang jika ia melakukan hal yang serupa, ia yakin mereka sudah tahu niatnya, dan bisa saja justru dirinya yang dijebak. Ia tidak bodoh urusan seperti itu. Sudah cukup lama berkecimpungan di dunia bisnis, tentu ia tahu berbagai taktik licik dari orang-orang. Vina, siap-siap. Wajah Vina justru semakin panik kala Adril berucap demikian. Siap-siap apa coba maksud pria itu? Adril menambah kecepatan kendaraannya, sehingga bisa melewati sebelum lampu merah menyala. Menatap ke arah spion kembali, pria itu langsung tersenyum puas karena mobil tersebut terjebak di lampu merah. Kini setelah berada cukup jauh, pria itu mulai mengendarai mobilnya dengan santai. Tapi, tidak dengan Vina. Wajah wanita itu masih terlihat pucat pasi saja. Kenapa kamu tegang gitu? Tanya Adril menatap wanita di sampingnya. Astaga, Pak. Jadi, kita masih hidup nih ceritanya. Tanya Vina dengan tampang begonya. Adril terkekeh mendengar penuturan Vina. Kamu tenang aja, aku nggak mungkin ngajak kamu mati sama-sama. Lagian, kita berdua aja belum nikah, terus ngerasain malam pertama, terus punya anak. Mana mau aku mati gitu aja. Tetap aja, kita tadi hampir ketemu malaikat maut, Pak. Ketus Vina yang wajahnya masih terlihat tegang. Saking takutnya, saya hampir ngompol, loh. Pecah tawa Adril mendengar penuturan Vina. Andai saja wanita itu benar-benar mengompol, mungkin dirinya tidak akan bisa berhenti tertawa setiap harinya. Selama 2 hari ini aku selalu diikuti, Vina. Salah satunya dengan cara begini. Entahlah, aku juga bingung, kenapa mereka selalu dapat jejakku. Inilah yang membuat Adril stres. Entah apa maksud orang-orang tersebut membuntutinya. Tapi, ia yakin sekali orang-orang tersebut tidak ada niat ingin membunuhnya, niat mereka hanya sekedar menggertaknya saja. Ada pelacak mungkin di dalam mobil Bapak, celetuk Vina asal. Maklum, korban drama Korea. Tapi, penuturan Vina barusan mampu membuat Adril terdiam. Pelacak. Tidak menutup kemungkinan bisa saja benar tebakan wanita itu. Namun, siapa coba yang meletakkan benda tersebut di dalam mobilnya? Bahkan, orang yang bisa masuk ke dalam mobilnya saja bukan sembarang orang. Tidak mau ambil pusing, Adril memilih langsung memarkirkan mobilnya begitu melihat gedung pusat perbelanjaan.
Sebenarnya pusat perbelanjaan terbesar di kota ini sudah terlewat. Tapi, karena malas berbalik, jadi mending berbelanja di sini saja, pikirnya. Vina dan Adril segera turun. Keduanya masuk ke dalam sembari bergandengan tangan layaknya anak-anak remaja yang tengah berpacaran. Mau belanja apa? Tanya Adril lembut. Beli jajan dong. Jawab Vina dengan antusias. Hah? Nggak mau beli pakaian atau perhiasan gitu? Adril menatap heran wanita di sampingnya. Ia pikir Vina ingin sekali membeli barang berharga dan ingin mempeloroti dirinya hari ini. Tapi, ternyata permintaan wanita itu sederhana saja. Ya kali aja, Pak. Balas Vina dengan tatapan yang sulit diartikan. Saya emang matre, tapi saya tahu takaran matrenya. Adril tersenyum. Ya udah, kamu mau beli apapun, hari ini bakal aku turutin. Intinya, hari ini kamu boleh sepuas-puasnya shopping. Aku rela rekening aku terkuras banyak, yang penting kamu bahagia. Aku selalu bahagia kok, yang penting selalu sama kamu, bisik Vina. Jangan mulai, Vina. Ini tempat umum, loh. Nggak lucu kalau aku sampai menjerit-jerit karena baper sama kamu, tegur Adril yang langsung membuat Vina terkekeh. Keduanya dengan segera berjalan ke arah lantai 2. Saat ini rencananya ingin makan lebih dulu sebelum mulai melakukan ritual shopping. Sesampainya di salah satu restoran, keduanya langsung memesan beberapa menu. Vina, aku tinggal sebentar boleh nggak? Aku ke toilet sebentar, pamit Adril selagi makanan belum sampai. Bapak serius mau ke kamar mandi, kan? Nggak ada rencana mau ninggalin saya sendiri di sini, kan? Terus, nyuruh saya yang bayar semua ini. Mendadak saja Vina parno sendiri. Ah, sepertinya otak wanita itu sudah terkontaminasi dengan berbagi drama dan sinetron. Ya, enggak lah, Vina. Lagian, ngapain saya ninggalin calon istri saya sendirian di sini? Aneh-aneh aja kamu. Ya udah, tapi jangan lama-lama, ya, mohon Vina dengan wajah penuh harap. Adril mengangguk. Tenang aja sayang. Setelah berpamitan, Adril langsung berjalan meninggalkan Vina seorang diri di meja makan tersebut. Baru saja pria itu pergi, kini wanita itu mulai merasa kesepian. Vina melayangkan tatapannya ke sekeliling, berniat memperhatikan dekor restoran tersebut yang terlihat elegan. Beberapa orang banyak sekali yang makan bersama dengan keluarganya. Tiba-tiba pandangan Vina mengarah ke pintu. Wanita itu seketika melotot melihat sosok pria berbaju hitam serta menggunakan masker dan topi hitam seperti tengah memantau keadaan restoran tersebut. Ini bukan musuh Adril, kan? Pikirnya. Pak, jangan lama-lama dong. Gumam Vina yang mendadak gugup dan takut dengan sosok yang ia lihat tersebut. Berbeda halnya dengan Vina, saat ini Adril tengah berjalan menuju salah satu toko yang sedari tadi menarik perhatiannya. Sejujurnya ia berbohong pada Vina. Tujuannya bukan ingin ke toilet, tapi ingin membeli sesuatu. Saat tengah berjalan santai menuju salah satu toko incarannya, tiba-tiba. Baf. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.